Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di oke ya ini ya uploadannya Denon AVL 1010. Rusaknya info pemiliknya itu masa ada di suara sebelah gitu ya. Suaranya itu ya nggak bunyi apa gimana ya, seperti itu. Cuma ini ya, karena ini waktu datang sini ya nggak saya coba gitu ya, karena ini titipan dari temennya juga gitu ya. Ini pada bawanya pakai mobil ya. Ini ketika mau saya upload foto ini ya, tombolnya ini melesak seperti ini. Nah ini ya, klik tombol powernya yang pertama. Yang kedua adalah ini pushnya ini ya nyantol ya tuh. Mau saya buka sama sekali. Oke, itu yang kedua. Ini enggak ada tanda-tanda saya enggak terhubung ya. Nah ini ketika saya coba ya enggak bunyi, enggak nyala sama sekali, enggak nyala karena di situ saya cek ya enggak terkonek gitu ya. Itu yang pertama ya. Ini apakah tombolnya ini ya tuh melesak ke dalam. Nah seperti itu. Nah ini apa namanya, bentar ini saya singkirkan dulu. Seperti biasa ya, saya akan buka dulu. Nah, buka, lihat apa permasalahannya gitu ya, ataukah di kabel, karena saya lihat di sini ada bekas cokotan tikus juga. Ini sudah saya solasi, kita cek. Nah, jadi harus saya buka dulu ya, biar sama-sama enak nanti seandainya, karena infonya berbeda ya. Info saya kerusakan yang dikeluhkan dengan kondisi ketika mau saya upload foto tuh ya, jadi biar tidak ada kesalahan gitu ya. Oh ini saya bongkar dulu, atau ini titipan gitu ya. Ini dari orang Jogja, apakah temannya itu juga orang Jogja ataukah orang luar Jogja itu ya. Dikirim, nah, dikirim terus terima kondisi seperti itu ya. Jadi saya videokan dulu. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian kalau ngomong seperti itu ya karena faktor dari ekspedisi. Tuh tombolnya di sini ya, panel ya. Oke, tombol panel ada di situ. Oke, saya akan coba cek dulu kabelnya di sini. Pastikan dulu terkonek. Oh, ini ada standby-nya ya, harusnya ya tetap ya terkonek gitu ya. Saya cek dulu kabelnya sini. Nyambung sama sekali ya. Nih ya, di sini kabelnya ternyata ini ya. Oh, bergerak sama sekali. Yang satunya iya nggak bergerak dua-duanya. Saya lepas dulu nih. Nih tampak ini ya. Nah ini baru bergerak. Wah ini ya, membagongkan ininya nih ya, membagongkan. Oke, sama. Harusnya connect ya. Bentar. Oh bentar, saya keliru. Ini satunya di sini, satunya di situ. Nah, tuh saya pasang, harusnya ya kalau dicek ini dia harus bergerak. Tuh, ini enggak sama sekali. Nah, ini bergerak ya. Ketika colok ini enggak sama sekali.
tuh ya, nggak gatuk sama sekali. Gatuk nggak ya. Ininya ya, ini akan saya bersihkan dulu, amplas dulu aja lah ya. Ini diamplas dulu, dan tentunya tombolnya saya akan coba perbaiki dulu ya. Tadi buka ini ya, buka panel, cuma yang jadi masalah ini itu juga susah untuk tekan-tekan. Kalau memang nggak balance itu ada kemungkinan adalah kerusakan tidak di volume ya, di kontrolnya ini ya, tone kontrolnya, bass treble-nya. Cuma ya ini nggak bisa dibuka piye iki. Repot juga nih ya. Nah, ininya switchnya di sini. Nah ini mungkin karena pengiriman, perkiraan saya ini nyantol kok, repot ya, susah. Saya paksa rusak. Oke, saya akan coba ya, oplok-oplok dulu ya, oplok-oplok ini dulu ini saya harus buka ini juga. Ini buat nyoba-nyoba ya. Ini saya lihat dulu. Ya sekalian lihat tombolnya ini kenapa macetnya gitu ya. Akan saya skip ya, nanti kalau sudah saya buka baru saya videokan lagi. Oh enggak, sekalian video kan Mas. Ya repot ya. Berulang kali saya selalu membahas ini kok enggak video, ngobrol-ngobrol nyambungannya. Posisinya ya, ini barangnya pertama berat, geser-geser sana sini, dan ruang untuk nyoteng kamera jadi menghalangi, mengganggu ya. Jadi kerja nggak bisa full fokus gitu ya, seperti itu. Lebih baik saya potong-potong gitu ya. Oke, saya buka dulu. Oke ya, di sini udah saya buka ya, seperti ini. Nah ini tombolnya ya, tuh ini patah, ini lepas seperti ini harusnya terhubung ke sini. Nah ini harus perbaiki dulu ya, nah, kali biar tombolnya bisa tertekan gitu ya. Kalau ini ya jelas tadi ya, apa ininya ini ya, sudah saya amplas ya, udah oke. Cuma ya tombol on off nya ini jadi masalah. Nanti ya sekalian ini saya perbaiki dulu ya, ini sampai bengkong gini, terus masuk sana. Terus nanti untuk tombol-tombolnya karena udah bongkar seperti ini ya, sekalian akan saya semprot switchnya ya. Ini sama seperti ini ya, untuk ini itu ya switchnya macet ya, untuk pintu depannya itu. Nah ini udah saya semprot, cukup disemprot aja bisa ternyata. Ya nanti langkah selanjutnya kita coba suaranya. Kalau saya curiga ya tentunya di bass treble-nya ini ya, seperti itu ya, Pak, sering terjadi seperti itu ya kalau ampli lama. Nah ini kalau secara fisik di sini terlihat ya memang seperti karena cairan gitu ya. Nanti aja lah ya, seperti itu. Nanti saya satu persatu dulu. Nah ini akan saya perbaiki dulu ya, perbaiki dulu nih patah. Mungkin saya rem Alteco plus tambah pengaman lainnya sama ini nanti yang agak susah kali ini ya. Ini harus bikin pairnya di itu ya, biar ngepair gitu ya, biar ngepair itu gimana. Nah ini yang terpenting ya. Oke, saya akan oplok-oplok dulu. Oke. Kecilkan dulu ya. Nah oke, ini ya tombol udah saya perbaiki, masa cuma di tombolnya aja ya, ini bagian knobnya tombolnya ini yang bermasalah, yang lainnya saya cek normal. Nah ini ya seperti yang saya bilang bahwa ini bass treble-nya nggak main ya. Ini balannya aja kresek-kresek ya, yang sebelah. Nah ini tetap nanti diganti. Cuma yang jadi masalah adalah model potensionya seperti ini, renteng ini ya. Ini tetap bisa ya, nanti saya belikan yang model pakai drat. Jadi kita mainnya drat aja ya. Yang penting ini sudah terpasang kakinya, sisanya kita pakai drat gitu ya. Nah ini kalian lihat ya perbedaannya. Mudah-mudahan di suara bisa
masuk gitu ya di kamera ya. Ini nggak main ya, nih ya, treble-nya nggak main ya sama sekali ya. Nah, ini jelas resek-resek, tetap harus ganti. Ini ya, nggak main ya treble-nya. Nah, ini saya akan coba nih jumper ya. Nah, keluar ya treble-nya, udah kedengaran ya. Nah, ini potensinya udah rusak ini. Nah, udah rusak. Nanti kita cek. Nah, ini ujung dengan ini. Nah, ini yang kanan, ini yang kiri. Itu juga bassnya. Nah, ya, ya, ya. Mudah-mudahan suaranya bisa masuk. Nah, perbedaannya ya. Nah, seperti itu. Ini nggak usah putar-putar ya, nggak ngaruh. Nggak produksi sama sekali. Oke, saya matikan. Apa jadi ini sekalian ya saya lepas. Jadi nanti biar videonya nggak cut banyak gitu ya. Yang jelas fokus kepada poinnya aja ya, fungsi tombolnya blesek dan sebagainya, perbaiki satu persatu, tombolnya semproti semua sekalian ya, bongkar. Setelah itu ngelepas ini dulu sekalian, nanti saya tunjukkan gitu ya, karena ini ngelepas ini pun harus ngelepas semua ya, nggak hanya panel ini tapi kerangka untuk panelnya juga harus dilepas, kalau enggak ya nggak bisa keluar gitu ya. Nah, memperbaiki ampli-ampli ini memang sangat membagongkan dan ada syarat yang harus, kalau mau nyervis ke sini ya, sangat wajib, yaitu bagian bawah itu tetap harus bisa dibuka seperti ini ya. Nah, ada skrupnya ini ya. Yang penting ini ya, paling tidak kalau ada masalah di rangkaian ampli itu saya masih bisa ngoplok kotok ya. Tapi kalau masalah di prosesornya, bagian suara, suron dan sebagainya, ya itu yang susah. Karena modelnya seperti ini ya. Paling bisa ngecek power supply-nya ya. Kalau nggak salah saya dulu pernah memperbaiki hampir sama seperti ini, atau mungkin tipe yang sama ya. Kalian cek aja di video saya gitu ya. Nah, ini kalau potensinya ya dilihat ya memang seperti ini ya. Ya caranya ya kita cek aja standar pengecekan sebuah potensio gitu ya. Jadi kaki 1 2 3 ini ya, kalau saya kecilkan gini berarti kaki 1 dan 2 dia harus terhubung. Nah, ini enggak terhubung sama sekali. Ini juga enggak terhubung sama sekali. Jadi kenapa dia enggak berfungsi? Artinya jalur putus. Ini sama ini 2 dan 3 tidak terhubung. 2 dan 3 tidak terhubung. Ya, yang kiri apa nih? Bass apa treble nih, bass. Nah, ini enggak connect. Nah, ini connect sedikit gitu. Cuma sedikit ya. Ini kaki 2, nah ini gerak sedikit gitu ya. Kalau kita coba semprot gitu ya, aja, tapi tetap ya saya wajib ganti, karena ampli-ampli lama seperti ini kebanyakan saya temui ini potensionya memang rusak gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah kan, ini renteng gini ya. Nah, cuma ya nanti kita ganti yang ada di pasaran seperti biasa ya, nggak masalah gitu ya. Oke, ini sudah saya semprot, saya akan cek lagi. Jika saya kecilkan, nah nggak terhubung, harusnya sama seperti ini ya. Ini tapi ini kan balan ya, tapi ya bisa lah buat papakan ya. Balan ya, ini dengan ini dengan ini, biasanya kebalikan ya. Ini dengan ini, ini dengan ini dengan ini. Nah, ini kan tadi yang kiri juga Suloyo ya, balannya yang kiri itu Suloyo. Nah, jadi beda tuh ya. Jadi ketika saya putar ke kiri itu krosok-krosok gitu ya. Ini putar kanan, ini dengan ini, dia geraknya cuma segitu. Ini dengan ini, nah ini yang benar nih. Cuma yang sebelah yang bermasalah. Seperti itu. Jadi ini akan saya ganti. Gantinya seperti apa ya? Nggak model renteng gini ya. Model potensio 11 pakai drat ya. Pin 6 atau kaki 6 model drat. Seperti yang sudah di video saya penggantian potensio seperti itu ya. Cuma nanti bedanya di asnya, panjang pendek. Nggak masalah ya. Yang penting masih bisa dipakai gitu aja ya. Oke, saya akan belikan dulu. Setelah saya belikan, coba gitu ya. Ya, pelok dulu. Oke ya, di sini setelah saya melakukan penggantian potensio, nah ketahuan nih ada penyakit edrok godrok
Ini saya coba satu speaker ya. Yang satu saya lepas. Saya kira speakernya. Saya pindah bolak-balik, ternyata bermasalah ya. Seperti itu. Nah, ini langkah pertama ya, coba ya di preampnya ini apa namanya, karena kan awal ini ketika bass treble-nya tidak berfungsi gitu ya, dia nggak grotok-grotok, tapi ketika saya ganti dia drop godrok. Nah, seperti itu ya. Ya langkah awal paling gampang cek dulu IC-nya. Paling gampang lagi ya kalau memang mencurigakan ganti dulu IC-nya. Nah, kalau IC masih kemungkinan ada eko-ekonya ini. Nah, seperti itu ya. Ini kita cek dulu supply-nya. Oke, dia supply-nya 15 volt plus minus, kita cek. Oke, 15. Sekarang kita cek di kaki output IC-nya, kaki 1 dan 7. Harusnya setengah dari supply-nya. Supply-nya 15 berarti 7,5. Nah, ini kita cek. Nah, tuh. Nah, dia bergerak-gerak ya. Nah, sesuai grotok-grotokannya itu ya. Nah, oke ya. Tuh, 7,4. Nah, lepas grotok parah ya, dia naik turun gitu ya. Sekarang saya cek di kaki 7. Wah, ini parah lagi nih. Oh, curiga di IC-nya dulu. Oh, sampai 9 sampai 8. 8, 7. Nah, ubah-ubahnya parah ya. Tuh, naik turunnya parah. Nah, seperti itu. Ya, baru ketahuan. Saya akan coba ganti dulu IC-nya. Ya, biasanya masih 4558 ya. Ini nggak tahu nih berapa ini. Nah, jadi seperti itu ya, udah ganti potensio, ternyata keluar penyakit lainnya. Penyakit lainnya. Berapa nih serinya? Nama 218. Oke, saya akan ganti IC-nya dulu ya, ganti dulu IC-nya ini. Gampang seperti itu ya. Oke ya. Untuk IC ini udah saya ganti ya. Sudah saya ganti dan bisa digunakan dan masih grotak-grotok. Nah, ini ya agak membagongkan ya. Nah, ini saya kecilkan dulu. Jadi resikonya memperbaiki ampli-ampli yang lama itu ya seperti ini ya. Jadi biasanya memang kita ganti potensionya sama potensio udah bagus, bass treble jalan semua, cuma terus grotok-grotok seperti ini ya. Nah, ini langkah selanjutnya, IC sudah ganti. Coba ganti elko-elkonya ya, seperti itu ya. Coba ganti elko yang ini dulu sekitar IC. Nanti setelah itu ya ini ya, dari tone-nya ini. Nah, seperti itu. Kalau kalian nggak mau 2 kali kerja, ganti semua itu ya, seperti itu ya. Oke, saya akan ganti dulu ya elko-elkonya ini dulu sekitar sini untuk memastikan ya memang betul di sini atau di sini ya, seperti itu. Oke, ini nanti IC-nya akan saya kembalikan ke aslinya ya. IC nggak ada masalah, ada indikasi bahwa IC bocor ya, bukan grotok, ternyata bukan dari IC-nya. Oke, saya ganti dulu elko-elkonya. Oke ya, ini sebelum saya lanjut oblok-oblok lagi. Aduh, sangat membagongkan ya. Ini sudah coba saya ganti elko, ganti IC, tetap masih grotok-grotok. Nah, setelah saya urutkan, nah ini masuk ke sini. Ya. Nah, ini masuk ke sini, masuk ke dalam sini. Nah, ini yang membagongkan. Jadi, kenapa alasan saya banyak sekali menolak pekerjaan ampli-ampli jenis seperti ini, AVR dan sejenisnya. Nah, seperti ini ya. Satu, ya walaupun bagian bawah sudah bisa dibuka, tapi di sini ada mesinnya lagi itu, di sini atasnya ada. Ini yang susah ya untuk metaninya, apalagi grotok-grotok seperti ini. Nah, ini susah. Padahal kalau untuk mencari grotok-grotok kita harus dalam kondisi hidup gitu ya, biar kita bisa ngurut ke metani seperti itu ya. Ya kalau seperti ini ya susah juga ya, seperti itu ya, membagongkan juga ya.
udah awal perkiraan cuma potensio aja yang bermasalah gitu ya, sudah diganti potensionya ternyata masih drog-godrog. Nah seperti itu. Nah ini yang membagongkan ya, seperti itu ya. Jadi banyak isa tolak ya seperti ini ya, perlu kalian ketahui. Dan biaya perbaikannya kok mahal banget mas, ya kalian lihat aja lah seperti ini ya, bongkar seperti ini sehari 2 hari belum tentu hasil. Nah, seperti itu ya. Sedikit info aja ya. Oke ya, saya akan lanjut oplokodok dulu mencari biang permasalahannya di mana ini grotok-grotoknya itu ya. Ya karena saya urutkan ya antara ini ke sini, setelah ini dia ada grotok-grotok lewat ini juga itu ya. Ini balance-nya lewat mana, meta nih ya, nggak ada skematiknya. Nah ini yang akan pusing gitu ya, meta nih pelan-pelan. Oke ya, saya lanjut oplokodok dulu. Oke ya, sudah sip. Input saya lepas tanpa input. Ini saya besarkan, tidak grotok-grotok. Ini yang satu spekernya saya taruh bawah karena tempatnya ya nggak muat. Nih jelas ya di awal sama setelah saya perbaiki. Nah, udah nggak godok-godok parah ya. Nah ini ya agak membagongkan sih. Jadi rusaknya di mana mas? Nah, ini kan udah saya rapikan ya. Rusaknya itu di IC selektornya ya. Yang agak membagongkan yaitu perkiraan saya di sini karena setelah saya ganti potensio baik balance, bass treble-nya itu terus terjadi grodok-grodok. Nah, seperti itu. Coba saya ganti IC-nya di bagian preamp-nya, tetap sama aja. Saya ganti elko-nya, tetap sama aja. Saya urut-urutkan ternyata ada bagian bawah sana ya. Nah, ternyata masa ada bagian rangkaian inputnya. Nah, ini saya matikan dulu. Wah, ini bagian bawah udah saya tutup ya, karena sekalian. Karena memang ribet, sangat membagongkan. Yang membagongkan ya seperti itu. Perbaikan AVR itu banyak yang saya tolak ya karena membagongkan ya. Kita nggak bisa ngecek secara langsung gitu, nggak bisa ya. Jadi seperti ini saya urutkan bagian output, saya cek ternyata ada kebocoran selain di bagian IC-nya yang grotok-grotok ya. Jelas di IC itu grotok-grotok, tegangannya naik turun gitu ya. Perkiraan saya di situ ternyata bukan. Saya urutkan lagi, ternyata di sini bagian balance-nya itu kan ada input outputnya. Nah itu ada bocor sekitar 5 volt ya, kurang lebih lah, nggak sampai 5 volt, antara 4-5 volt. Saya urutkan ternyata ya ada di bagian bawah sini, karena kan nggak tahu ya ini dapat apa, bagian apa, karena tertutup seperti ini, membagongkan sekali. Saya urutkan, saya buka ya seperti yang saya tunjukkan. Ya ribetnya seperti itu, kita nggak bisa ngecek tegangannya, nggak bisa pakai metode ndut juga susah itu. Setelah saya urutkan ternyata dia masuk ke IC selektornya. Nah, ini sering sekali terjadi di nggak hanya ampli Denon ya, ampli yang menggunakan IC selektor ini seri LC series ya, LC 78 pasangan ya, 7822. Ini yang rusak 7822. 78 biasanya urut ya, 7821, 7822, 7823. Nah, kebetulan ya, bukan kebetulan ya, karena saya juga dulu beli, saya kira IC-nya sama ya.
wah ini selektornya rusak ya bagian situ. Saya terlanjur beli banyak tapi ya kepakai juga ya. Bukan ya nggak banyak ya, beberapa gitu ya. 7822 itu punya. Nah ini juga masih ada ya stoknya. Nah ini ya tuh, 7822. Nah ini memang untuk selektornya. Ini berapa ini? Oh ini bukan ya, kebetulan ada yang kena kebetulan 7822 nya. Kalau 7821 nggak punya. Jadi di salah satu seri itu 7822, 7821, 7822, 7823 itu salah satu ada yang tidak ada yang jual gitu ya. Kalau nggak salah 7823 kalau nggak salah ya. Ini coba, aduh ini agak sulap ya, saya dulu saya besarkan ya. Itu juga sering saya temui penyebab grotok-grotok di IC selector itu yang pertama. Yang kedua adalah inputnya nggak berfungsi salah satu gitu ya. Kalian taruh di input apa dia nggak fungsi gitu, atau inputnya nggak bunyi satu LR gitu ya. Makanya di awal pemilik saya pemiliknya bilang itu ada satu yang nggak bunyi gitu ya, yang bunyi atau grotok-grotok gitu ya, saya kurang paham. Bukan kurang paham ya, agak lupa gitu ya. Seperti itu perkiraan saya sih, paling di balance atau bus triple-nya seperti itu ya, seperti di awal ya, perkiraan saya seperti itu. Ternyata memang bus triple-nya tidak jalan dan ternyata grotok-grotok ya inputnya. Jadi itu ya penyebab salah satu nggak bunyi itu juga bisa ya dari IC selektornya. Nah itu ini IC 7821 ya. 7821. Nah di sini ya analog function switch ya. Jadi itu untuk switchnya ya. Nah jadi seperti ini ya, pasangan ya, 7821, 7822, 7823. Kalau yang ini itu dia pakainya 7822-nya satu, yang 27821 itu pakai 2. Jadi nggak pakai 7823. Nah, jadi biasanya berkaitannya. Nah, itu tergantung selektornya ini inputnya ada berapa, input outputnya ya di sini. Kalau ada banyak banget ya seperti itu, banyak banget. Nah, ini biasanya ya sampai 7823 ya. Jadi sampai pakai 3 IC. Ya ini juga pakai 3, cuma yang dipakai cuma 7821, 7822. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian menemukan kendala grotok-grotok untuk Denon atau seri yang lain, coba cek bagian inputnya dia pakai IC selector apa gitu. Kalau pakai tipe seri ini, nah kemungkinan di situ. Cuma ya kalian harus pastikan dulu ya. Seperti ini saya pastikan preampnya udah saya ganti IC dan sebagainya, kok masih sama. Saya urutkan ya, ternyata memang larinya di inputnya. Jadi bagian inputnya yang bermasalah. Ketika saya lepas, ternyata sudah nggak grotok-grotok ya, disitulah penyebabnya ya, karena nggak punya skematiknya ya, datanya itu. Jadi saya nggak bisa langsung mengejas input outputnya di mana, itu yang susah ya. Kalian lihat sendirilah konstruksinya seperti ini, kabel ditune-nya itu ribetnya seperti itu, bongkarnya itu untuk memperbaiki ganti potensi aja harus melepas semua panel seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Ya membagongkannya seperti itu. Mungkin beberapa nggak semua. Tapi menurut info yang saya dapat dari orang-orang itu yang memperbaiki sini, banyak yang menolak untuk perbaikan ampli seperti itu tuh, banyak sekali yang menolak gitu ya. Termasuk saya itu juga pilih-pilih ya, kira-kira bisa saya eksekusi ya saya eksekusi, kalau enggak ya terlalu ribet untuk metani ya saya kembalikan gitu ya. Apalagi kalau rusak bagian sini nggak masalah, tapi kalau rusak bagian prosesornya, nah itu yang agak membagongkan ya, metaninya ya. Oke ya, sudah jadi ya. Permasalahan ada IC selector rusak, potensio rusak, ini jelas rusak ya, udah putus, jalurnya putus ya. Kalau jalurnya nggak putus saya mungkin akan bongkar buka ya. Cuma yang jadi masalah untuk model seperti ini tuh klemnya seperti ini ya. Kalau kita buka, kalau ini udah usianya udah terlalu lama, dia getas ya, ini akan pecah gitu ya, pecah. Dan ketika kita pasang lagi ya susah ya, nggak bisa ya, klemnya seperti ini ya.
Kalau ini patah, bukan pecah ya, patah ceklek itu ya sudah nggak bisa dipakai lagi ya, seperti itu. Solusi ya ganti. Ya resikonya di sini adalah untuk ininya ada, nah posisinya dia nggak pas ya. Ini kan mungkin tengahnya ini harusnya di atas ini jadi di bawah sini. Untuk besarnya itu tandanya itu ke sini, harusnya ke sana ya, ini ke sini. Ya resikonya itu. Karena ini kan modelnya gini ya. Miring gini ya. Nah, kalau posisi seperti ini dia udah ada ya, cuma karena dia kan balik seperti ini. Jadi ini kebalik gitu ya. Bukan kebalik anunya. Kakinya tetap sama, cuma asnya ini yang kebalik gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya upload kotokannya ya. Sampai ketemu di servisan selanjutnya ya, upload kotokan selanjutnya. Sebetulnya banyak sekali perbaikan ampli AVR gini, baik yang besar dari kecil gitu. Cuma ya harus sabar ya, kalau memperbaiki di sini harus sabar. Dan kalau nggak sabaran ya mungkin saya cepat saya kembalikan ya, saya analisa sekilas aja karena untuk metania susah gitu ya. Oke, sampai ketemu di obrolan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.